Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya, kalian dalam keadaan Sehat. baik-baik saja, dalam keadaan sehat ya. Kalian bisa bersekolah. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita mengadakan yel-yel atau tepuk semangat biar belajar kita lebih semangat. Kalian bisa tepuk semangat? Bisa. Kita lakukan tepuk semangat, siap? Siap. Tepuk semangat. Oke, terima kasih buat semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, Bapak ingin dipimpin oleh ketua kelasnya atau karennya dengan membacakan Al-Fatihah. Ya, dibacakan saja Al-Fatihahnya. Oke, siap? Cahya, silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Amin ya. Terima kasih kalian sudah berdoa hari ini. Namun sebelum kita belajar, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Barangkali ada temannya yang tidak masuk sekolah. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Yang pertama Aldi. Hadir. Oke. Andi. Hadir. Hadir. Cahya. Hadir. Hadir. Chandra Rincan. Hadir. Kemudian Davin. Hadir. Hadir. Denny Prayoga. Hadir. Hadir. Denny Febriansyah. Hadir. Oke, hadir. Kemudian ada Dinda Dari. Hadir. Hadir. Kalis. Hadir. Hadir. Koirunisa. Hadir. Hadir. Ada Emisan. Hadir. Hadir. Muhammad Ramadan. Hadir. Hadir. Nakila. Nakila tidak hadir, sakit ya? Oke. Kemudian Nifa. Nifa hadir. Rido. Rido hadir. Rifki. Rifki ada. Salma. Salma hadir. Sofian Hadi. Hadir. Kemudian Bulanda Putri. Hadir. Fajril. Hadir. Oke. Berarti yang tidak hadir cuma satu orang ya? Iya. Nah, sekarang kita sebelum belajar akan menyanyikan sebuah lagu. Kalian tahu lagu Garuda Pancasila? Kita sebelum belajar menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Siap, kita nyanyi bersama-sama. Siap ya. Kalian
sila yang ada di dalam Pancasila. Kalian hafal sila-sila yang ada di dalam Pancasila? Karena kita biasa menyebutkan ketika upacara. Kira-kira yang pertama silanya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Yang keempat, Kemerdekaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kalian sudah hafal di luar kepala tentang sila-sila Pancasila. Nah, sekarang Bapak punya sebuah materi. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Magnet. Nah, sebelum ke sana, kita punya tujuan pembelajaran. Di sini dijelaskan tujuan pembelajarannya ada 3 yang harus kita pelajari bersama. Yang pertama, setelah ditunjukkan macam-macam bentuk magnet, peserta didik dapat memahami 3 macam bentuk magnet. Kemudian, yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan 3 bentuk benda yang memanfaatkan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan 10 benda, ya, 10 benda magnetis atau benda non magnetis dalam diskusi kelompok. Nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok dan kebetulan kalian sudah Bapak kondisikan duduknya secara kelompok ya. Nanti kita praktek bersama. Kemudian yang berikutnya, nah, di sini ada contoh benda yang menggunakan magnet. Ya, kira-kira yang pertama gambar apa? Kulkas. Apa betul kulkas mengandung magnet? Betul. Kira-kira di mana ada magnetnya? Di pintu. Iya betul. Di pintu kulkas terdapat magnet. Ketika kita buka kulkas, kita tutup lagi, biasanya cek. Nah, si pintunya kan langsung nempel gitu. Kemudian lihat di kulkas ada apa ini? Ada gambar-gambar atau boneka-boneka. Nah, biasanya tempelan di kulkas itu menggunakan magnet juga sehingga bisa menempel pada kulkas ya, karena ada magnetnya di boneka-boneka tersebut ini. Kemudian yang kedua gambar apa? Radio, betul. Radio mengandung magnet. Dari mana magnetnya? Betul. Di dalam radio terdapat sebuah speaker atau 2 buah atau beberapa buah biasanya ya, tergantung besar kecilnya radio. Nah, kemudian yang berikutnya gambar apa? TV kita bisa melihat gambar di dalam televisi. Kemudian ada apanya? Kita mendengar suara orang yang berbicara di depan TV atau yang ada di dalam gambar tersebut. Itu dihasilkan dari speaker yang ada magnetnya. Kemudian gambar berikutnya apa? Speaker aktif, betul. Speaker aktif mengandung magnet, ya. Di dalamnya ada magnet, ya. Yang berikutnya, mic, ya, betul. Mic mengandung magnet. Bapak lupa tadi. Ini contoh speaker aktif. Di dalamnya ada magnet di speakernya, termasuk ini tadi mic katanya. Kalian bisa bernyanyi, bisa apalagi bercerita menggunakan mic, ya lebih keras suaranya karena di dalamnya ada magnet. Nanti kalian coba belajar bernyanyi menggunakan mic. Yang berikutnya gambar apa? Kipas, betul. Kipas ini
biasanya dipakai di dalam CPU komputer atau di dalam laptop yang kecil biasanya ada ya. Nah, itu menggunakan magnet juga. Kemudian yang warnanya biru apa itu? Mesin air atau sanjok, jet pump ya. Di dalamnya tentu menggunakan magnet. Yang berikutnya speaker. Ya. Speaker ini di sini di belakangnya ada magnet. Biasanya terdapat tadi di speaker aktif, di televisi ataupun di radio. Biasanya benda-benda elektronik banyak menggunakan speaker aktif. Gambar berikutnya. Nah, di sini ada gambar seperti mobil apa ya? Eskavator ya, tapi di sini menggunakan magnet. Magnetnya besar sehingga benda-benda logam yang berat pun bisa terangkat oleh magnet tersebut karena magnetnya kekuatannya sangat besar sehingga besi rongsok-rongsok bisa terangkat ya, bahkan mobil pun bisa terangkat. Bisa tidak kita mengangkat mobil? Tidak. Tapi dengan menggunakan magnet seperti ini mobil bisa terangkat. Yang berikutnya apa itu? Yang kompas. Betul sekali. Waktu kemarin kita belajar pramuka, kita belajar menggunakan kompas. Nah, kompas ini nantinya selalu menunjukkan ke arah mana kira-kira? Utara dan selatan. Utara dan selatan, betul. Nah, yang berikutnya gambar apa? Dinamo, betul. Kalian tahu dinamo? Tahu. Biasanya ada di mainan kalian. Kira-kira mainannya seperti apa? Tamiya, betul Lisan. Dinamo digunakan di dalam Tamiya. Ya, sebetulnya di radio juga ada. Apa? Hah? Ya. Yang berikutnya apa ini? Bel. Di dalamnya menggunakan magnet juga. Banyak sekali benda-benda ya. Nah, kemudian ini apa? Blender. Bukan, yang kuning. Pin. Nah, seperti ini. Ini pin. Kalau ini mah sebetulnya menggunakan jarum atau peniti. Nah, kalau ada lagi yang menggunakan magnet, itu menggunakan magnet. Kalau yang kelompok menggunakan peniti tanpa magnet. Nah, seperti ini ya. Di dalamnya ada magnet, jadi bisa menempel seperti itu. Kemudian, bentar ya. Nah, di sini ada macam-macam bentuk magnet. Kalian tahu bentuk magnet? Coba kita lihat yang pertama, ada magnet apa? Magnet batang, betul. Kenapa disebut magnet batang? Bentuknya seperti batang, panjang seperti kotak kayu ya. Kemudian yang kedua magnet U. Karena bentuknya seperti U. Yang ketiga magnet cincin. Betul. Tahu cincin? Seperti ini bulat, seperti donat ya. Bulat. Nah, seperti cincin. Kemudian magnet ladang atau tapak kuda. Kenapa disebut magnet ladang atau tapak kuda? Karena bentuknya seperti sepatu kuda. Kalau kalian melihat kuda, itu kakinya menggunakan sepatu, biasanya dari besi sepatunya, ya. Bentuknya seperti ini, sepatu kuda. Kemudian ada magnet apa? Silinder. Betul. Magnet silinder bentuknya seperti apa ya? Kaleng susu tabung ya. Kemudian ada magnet jarum. Tadi gambarnya ada kompas. Kompas menggunakan magnet jarum. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan Bapak mempunyai sebuah contoh magnet. Ini kira-kira bentuknya seperti apa? Silinder ya, magnet ini. Nah, bentuknya seperti silinder kecil ya. Nah, seperti silinder bentuknya, kebetulan Bapak bawa contoh yang kecil ya. Oke, simpan dulu, nanti kita praktek bersama-sama ya. Nah, apakah kalian pernah melihat, membeli atau mempunyai barang-barang yang mengandung magnet? Pernah.
rumah barangnya seperti apa? Kulkas. Kulkas, Kipas. kipas, TV. TV, radio, ya banyak ya peralatan yang ada di lingkungan rumah yang menggunakan magnet. Ya banyak sekali manfaatnya magnet itu. Nah, kemudian sekarang coba buka bukunya halaman berapa? 74. Dibuka bukunya halaman 74. Silakan buka terlebih dahulu bukunya halaman 74. Sudah? Sudah. Nah, di sana ada 74, 75. Kalian baca terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari. Dibacanya di dalam hati saja biar tidak berisik ya. Silakan dibaca mulai materinya. Silakan dibaca dulu materinya, dipelajari agar kalian lebih paham yang kita pelajari hari ini. Silakan dibaca. Sudah membacanya belum? Sudah. Oke, kalau kalian sudah membacanya, coba perhatikan ke depan. Bapak punya sebuah materi. Kalian simak dengan baik. Coba lihat materinya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang gaya magnet. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda logam seperti besi, nikel, kobalt, dan sebagainya. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena adanya daya tarik magnet. Daerah sekitar magnet yang terkena pengaruh gaya magnet disebut medan magnet. Sifat magnet. Berikut adalah sifat magnet. 1. Magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. 2. Gaya magnet dapat menembus benda. 3. Magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. 4. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. 5. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. 6. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti dipukul-pukul, dipanaskan, atau dialiri arus listrik bolak-balik. Manfaat magnet. Berikut adalah beberapa manfaat magnet. 1. Kompas. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Hal ini karena kedua kutub pada magnet jarum di kompas tertarik ke area bumi yang memiliki medan magnet terkuat, yaitu kutub utara dan kutub selatan bumi. 2. Generator listrik. Magnet digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Pada pembangkit listrik, energi gerak digunakan untuk memutar magnet sehingga menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Medan magnet ini kemudian menginduksikan arus listrik dalam kumparan. 3. Mikrofon, TV, dan radio.
Magnet digunakan untuk mengubah energi suara menjadi sinyal listrik pada alat elektronik yang dapat mengeluarkan suara. 4. Penyimpanan data, seperti USB, hard disk, kartu ATM, dan sebagainya. 5. Industri kesehatan, seperti pada alat MRI, pengobatan kanker, dan sebagainya. 6. Alat komunikasi nirkabel. Magnet berperan penting dalam rangkaian elektronik untuk alat komunikasi. 7. Alat penyaring. Magnet digunakan pada berbagai industri untuk menarik benda-benda besi. Demikian penjelasan tentang gaya magnet. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ya, itu tadi video tentang magnet. Kita bisa melihat apa itu magnet, kemudian manfaat magnet dan sebagainya ya. Materi seperti ini banyak, bisa kalian nanti lihat di YouTube, searching tentang, cari aja di Google atau di YouTube-nya magnet atau di Google. Di sana banyak materi tentang magnet kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut ya. Nah, sebelum berlanjut ke materi berikutnya, Bapak ini kita ice breaking biar tidak ngantuk. Ice breakingnya tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Kalian tahu? Tahu. Kita coba lebih tahu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, ya, tepuk 5. Oke, tepuk 5 2 kali. Oke, satu kali lagi semangat lah. Ya, satu kali yang semangat. Siap. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5-nya. Siap ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Oke, terima kasih ya. Nah, itu tepuk 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, sekarang karena kalian duduknya sudah berkelompok, maka kita akan praktik ya. Silahkan kalian praktik. Nah, di halaman tadi di buku paket, di sini ada percobaan 1, percobaan 2. Coba lihat paketnya dulu. Di halaman 75 ada petunjuknya. Ya, lihat di halaman 75 ada petunjuknya. Kemudian halaman 76 pun percobaan 2-nya ada petunjuknya. Silakan kalian baca terlebih dahulu agar percobaannya bisa berhasil. Silakan. Benda-bendanya simpan di atas meja. Coba simpan di atas meja. Kemudian magnetnya dikeluarkan. Lakukan sesuai yang diperintahkan di tugasnya, di bukunya. Coba halaman 75 terlihat lebih dahulu. Jika kutub utara dengan kutub utara disatukan, maka akan seperti apa? Lihat di bukunya ya. Jika kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka akan seperti apa? Tarik menarik. Tarik menarik. Coba praktekkan oleh kalian. Nanti setelah praktek kalian bisa mengisi lembar peserta didik atau LKPD-nya. Ya, itu LKPD nanti bisa kalian tuliskan hasilnya. Ya, nanti tulisnya ini kelompok 1 namanya, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk praktek dan mengisi LKPD-nya. Silakan kalian praktek sesuai petunjuk.
waktunya 10 menit. Silakan kalian praktek dan isi. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ajukan tangannya, bertanya saja. Sudah prakteknya, silakan dicoba oleh beberapa orang. Yang lain boleh menulis LKPD-nya ya. Yang lain boleh praktek. Ini kelompok 3 ya. Silakan sambil isi tadi kegiatannya seperti apa. Jika kutub utara dengan kutub utara didekatkan, maka hasilnya seperti apa. Begitupun sebaliknya, kutub selatan dengan kutub selatan didekatkan, hasilnya seperti apa. Kemudian kutub utara dan selatan jika didekatkan, hasilnya seperti apa. Tulis di hasil pengamatan LKPD masing-masing. Silakan. Kalian bisa praktek, nanti bisa kalian saksikan sendiri ya, bahwa magnet itu nempelnya ke benda seperti apa. Silakan lakukan prakteknya. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya. Coba lihat bukunya, petunjuknya. Nah, ini ada petunjuknya. Kalian bisa mengulangi kegiatan 2 ya, dengan untuk beberapa benda ya. Jadi magnet dekatkan ke beberapa benda untuk percobaan 2. Apakah menempel atau tidak? Lakukan terhadap ya. Itu namanya klik. Ya, itu klik. Jadi yang warnanya biru itu namanya klik ya. Namanya klik. Ya, kenapa? Oh, klipnya nggak ada. Masa tadi ada? Tinggalan. Oke. Mungkin ketinggalan ya, mau kemana? Coba dulu. Ini klipnya, coba dipraktekkan. Klipnya nempel tidak? Silakan praktek sendiri. Kira-kiranya seperti apa? Pak. Ya. Jumlah bencana itu 10 saja. Sudah, cukupkan saja 10. Ya, silakan dipraktekkan satu persatu ya. Bisa kalian coba. Magnet nempel ke benda logam tidak, magnet nempel ke benda kertas tidak, dan sebagainya. Bisa kalian coba. Di sana ada benda-bendanya macam-macam. Ada penghapus, styrofoam, paku, kawat kabel, kemudian ada apa itu teh? Korek api dan sebagainya ya. Ada atom atau klip, apa itu teh? Staples. Silakan kalian praktekkan. Ada juga biji-bijian tadi ya. Benda-bendanya biji-bijian, silakan dipraktekkan. Apanya? Biji-bijiannya kemana ya? Kemarin ada. Oh, ini ada di dalam tuh.
Biji-bijiannya bersembunyi di dalam. Dia tidak mau keluar, malu katanya. Ya, silakan dipraktekkan ya. Setelah kalian praktek, kalian bisa tuliskan di LKPD-nya. Coba praktekkan lagi. Gimana Devi percobaannya? Nempel tidak? Nempel. Iya. Silakan yang lainnya membantu. Coba dikit tempel ke sini. Nempel tidak? Ke benda-benda yang ada di sini. Nempel tidak? Tidak. Ya kira nempelnya kemana? Ya, silakan diisi terlebih dahulu LKPD-nya. Nanti setelah semua selesai mengisi LKPD-nya, kita presentasi di depan membacakan hasil tugas kelompok, diskusi kelompok ya. Nanti semua kelompoknya maju ke depan dan satu orang membacakan hasil diskusi kelompoknya. Itu kawat kabel atau kawat tembaga. Nah, ya, itu biasa digunakan di dalam kabel listrik. Itu pembungkus kabelnya. Nah, itu pembungkus kabel. Nah, itu dalamnya ini tembaga. Itu luarnya pembungkusnya biar tidak kesetrum kalau menggunakan kabel. Ya, sudah nanti ya bentar. Yang lain. Silakan yang lain lanjutkan prakteknya dan diisi LKPD-nya sampai soal yang bawah diisi ya. Silakan diisi terlebih dahulu. Kelompok satu sudah semua diisi? Sudah. Sampai bawah coba lihat dulu. Oke, nanti kita bacakan bersama-sama ya. Tunggu kelompok lain selesai. Silakan diskusikan. Magnet dengan besi nempel tidak? Dengan klip? Nempel. Oke, silakan bisa ditulis di LKPD-nya. Itu penghapus. Sudah 10 saja cukup. Tidak usah banyak-banyak.
Tidak apa-apa. Ini tinggal yang mana? Tinggal 5 soal lagi ya. Oke, silakan diisi. Kelompok 3 sudah belum? Belum. Silakan diisi terlebih dahulu. Nanti kita presentasi bersama. Ambil aja. Ambil. Yang jatuhnya ambil. Gimana? Oh sini. Ini ambil nih. Jatuh. Sudah? Nanti nunggu kelompok 2 ya. Nanti kita bersama-sama mempresentasikan. Sudah? Semua sudah? Kelompok 1, 2, 3 sudah? Sekarang tentukan siapa yang akan membacakannya karena nanti semua ke depan ya. Nanti semua ke depan. Satu orang nanti presentasi atau membacakan hasil diskusinya. Siap? Coba kelompok 1 maju ke depan. Kita maju semuanya. Ke depan semuanya, oke. Berdiri di depan semua. Silakan. Silakan berjajar. Yang membaca di tengah. Ininya mati dulu ya. Nah, biar tidak. Silakan. Nama 1. Kelas 4. Yang keras biar yang lain bisa mendengarkan hasil diskusinya. Kegiatan. Saat dua kutub yang sama didapatkan, hasil pengamatan tolak menolak. Kegiatan. Saat dua kutub yang berbeda didapatkan, tarik menarik. Depan 2. Benda, besi, besi. Saat didapatkan dengan kutub magnet, besi menarik 2. Karena besi tidak menarik. Saat didekatkan dengan sisi magnet, besi menarik koma. Menarik besi tidak menarik. Agak sedikit. Terus. Agak sedikit. Nah, biar kedengaran. Hasil percobaan. Hasil percobaan Nomor 2. 1. Ya. Kalau benda kaku dapat Kaku. tidak dapat ditarik oleh magnet. Dapat jenis bahan besi. Ya. Nomor 2. Biji-bijian tidak dari alam. 3. Yang ketiga, stapler. Dapat. Besi. Ya, lanjut. 4. Skru Bro. dapat besi. Ya. 5. Klip Klip. dapat besi. Kulit kabel tidak karet. Styrofoam tidak. Tidak. Kardus tidak. Kertas menghapus tidak. Karet batu tidak dari alam. Soal formatif. Ya. 1. Contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu paku. 2. Apabila dua kutub magnet yang sama saling didekatkan akan tolak menolak. Bagian magnet yang paling kuat tarikannya yaitu ujungnya. Kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan karena pengaruh gaya magnet bumi. Iya. Yang terakhir. Apakah benda yang terbuat dari kayu bisa menempel pada magnet? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, buat presentasi hasil diskusi kelompok 1. Sekarang yang maju ke depan kelompok 3 dulu deh. Kelompok pengennya 3 dulu maju. Ayo kelompok
3 maju ke depan, semua maju. Nah, semua maju kelompok 3. Agak maju ke depan. Maju ke depan, jangan terlalu belakang. Sedikit lagi, satu langkah lagi maju. Nah, begitu. Biar yang lain bisa mendengarkan. Agak majuan. Sini, bisa sebelah sini. Geser. Nah, yang lain geser. Panjril. Nah, udah nggak apa-apa, sini aja nggak apa-apa. Oke. Silakan dibaca hasil diskusi kelompok 3. Yang lain silakan. Siap. Peserta didik bersama anggota kelompok mengerjakan LKPD sesuai dengan hasil percobaan. Ya. 2. Peserta didik mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas secara bergantian. 3. Setelah menyelesaikan hasil percobaan, peserta didik menyelesaikan soal formatif secara berkelompok. Menyelidiki gaya magnet. Mari melakukan percobaan. Percobaan 1. Tuliskan hasil pengamatan kelompok ke dalam kolom berikut. Kegiatan. Saat dua kutub yang sama didekatkan. Saat kedua kutub yang berbeda didekatkan. Hasil pengamatan. Saat dua kutub yang sama didekatkan, saling tolak menolak. Saat dua kutub yang berbeda didekatkan, saling tarik menarik. Iya. Percobaan 2. Tuliskan hasil diskusi bersama teman kalian ke dalam kolom berikut. Benda besi. Saat didekatkan dengan kutub magnet menempel. Saat didekatkan dengan sisi magnet menempel. Bukan dari besi. Saat didekatkan dengan kutub magnet tidak menempel. Saat didekatkan dengan sisi magnet tidak menempel. Iya. Lanjutkan. Hasil percobaan. Nama benda paku. Dapat atau tidak dapat ditarik oleh magnet. Dapat ditarik. Jenis bahan besi. Baut. Dapat atau tidak dapat ditarik oleh magnet. Dapat ditarik. Jenis bahan besi. Biji-bijian. Dapat atau tidak dapat ditarik oleh magnet. Tidak dapat ditarik. Jenis bahan tumbuhan. 4. Gabus. Dapat atau tidak dapat ditarik oleh magnet. Tidak dapat ditarik. Jenis bahan busa. 5. Kabel. Dapat atau tidak dapat ditarik oleh magnet. Tidak dapat ditarik. Jenis bahan karet. 6. Penghapus. Tidak dapat ditarik. Jenis bahan karet. 7. Kawat tembaga. Tidak dapat ditarik. Jenis bahan tembaga. 8. Korek api. Tidak dapat ditarik. Jenis bahan kayu. 9. Batu. Tidak dapat ditarik. Jenis bahan alam. 10. Kardus. Tidak dapat ditarik. Jenis bahan kertas. Soal formatif. 1. Contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu besi, nikel, dan kobalt. 2. Apabila kutub magnet yang sama saling didekatkan akan tolak menolak. 3. Bagian magnet yang paling kuat tarikannya yaitu ujung magnet. 4. Kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan karena pengaruh magnet bumi. 5. Apakah benda yang terbuat dari kayu bisa menempel pada magnet? 5. Tidak. Sudah selesai? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang kelompok 2 yang akan tampil ke depan. Silakan maju semua. Dan persiapkan yang akan membacakan hasil diskusinya. Silakan maju. Dedi sama Isa maju ke depan. Kita sama-sama ke depan. Agak maju sedikit, agak majuan ke depan. Nah, biar yang lain bisa mendengarkan hasil diskusinya. Silakan. Nama kelompok 2, kelas 4. Petunjuk. Peserta didik bersama anggota kelompok mengerjakan LKPD
sesuai dengan hasil percobaan. 2. Peserta didik dapat memprestasikan hasil percobaan di depan kelas secara bergantian. Ya. 3. Dalam menyelesaikan hasil percobaan, peserta didik menyelesaikan soal formatif secara berkelompok, menyelidiki gaya magnet. Dari melakukan percobaan 1. Berikan hasil pengamatan kelompok ke dalam kolom berikut. Kegiatan saat dua bentuk yang sama didekatkan, hasil pengamatan tolak menolak. 2. Saat bentuk yang berbeda didekatkan, hasil pengamatan tarik menarik. Percobaan 2. Tuliskan hasil diskusi bersama teman kalian ke dalam kolom berikut. Benda besi dapat didekatkan dengan kutub magnet tarik menarik. Dapat didekatkan dengan sisi magnet tarik menarik. Bukan dari besi. Dapat didekatkan dengan kutub magnet tolak menolak. Dapat didekatkan dengan sisi magnet tolak menolak. Hasil percobaan. Nama benda baut dapat tidak dapat ditarik oleh magnet, dapat jenis bahan besi. Paku dapat tidak dapat ditarik oleh magnet, dapat jenis bahan besi. Atom dapat tidak dapat ditarik oleh magnet, dapat jenis bahan besi. Klip dapat jenis bahan besi. Kardus tidak dapat jenis bahan kertas. Kawat tidak dapat jenis bahan tembaga. Kawat kabel tidak dapat jenis bahan karet. Biji-bijian tidak dapat jenis bahan alam. Batu tidak dapat jenis bahan alam. Styrofoam tidak dapat jenis bahan busa. Korek api tidak dapat jenis bahan kayu. Penghapus tidak dapat jenis bahan karet. Soal formatif serta benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu paku. 2. Apabila dua kutub magnet yang sama saling didekatkan akan tolak menolak. Soal forma. 3. Bagian magnet yang paling kuat tarikannya yaitu kutub selatan dan kutub utara. 4. Kompas selalu menentukan arah utara dan selatan karena pengaruh magnet bumi. 5. Apakah benda yang terbuat dari kayu bisa menempel pada magnet? Tidak. Sudah dibacakan semua? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Sudah membacakan hasil presentasinya. Oke. Nah, itu hasil presentasi kelompok kalian. Ya. Kalian capek tidak? Capek. Kenapa capek? Padahal tidak lari-larian. Ya, karena otak kita berpikir, bekerja betul. Ya. Biar otak kita lebih fresh kembali, kita ice breaking lagi. Tepuk yang tadi 1, 2, 3, 4, 5. Siap? Siap. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 4 kali. Oke, ya, terima kasih. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, bentar ya. Sebentar lagi. Oke. Nah, sekarang mana ya? Bentar. Apa hal menarik yang kalian pelajari pada topik kali ini? Ada magnet bumi. Ada magnet bumi. Ada magnet bata, apa lagi? Magnet ladang. Banyak ya yang kalian pelajari, tentunya banyak sekali ya. Kemudian bagaimana magnet bisa menghasilkan gaya tarik menarik? Coba, magnet bisa menghasilkan gaya tarik menarik ketika bagaimana? Didekatkan dengan kutub yang
Berbeda. Ya, magnet akan tarik menarik ketika didekatkan dengan kutub yang berbeda. Artinya utara dan selatan atau selatan dan utara baru bisa tarik menarik. Kemudian, bagaimana magnet bisa melakukan tolak menolak? Karena kutub yang sama. Nah, didekatkan dengan kutub yang sama. Betul. Apa tadi teh? Kutub utara dengan kutub utara, maka akan saling tolak menolak. Begitupun sebaliknya, kutub selatan dengan kutub selatan, maka akan tolak menolak. Seperti itu. Kemudian, apa saja benda yang dapat ditarik oleh magnet? Besi, nikel, kobalt. Nah, itu ya. Jadi kalau itu kan namanya benda-benda magnetis. Kalau dari magnetisme tadi kayak apa? Penghapus, kayu, batu, kardus. Itu bisa ditarik tidak? Tidak, ya. Itu tidak bisa ditarik. Betul. Nah, sekarang ada sebuah doa yang harus kalian tulis. Silakan ditulis terlebih dahulu nama, kelas, nama masing-masing. Silakan. Bentar. Silakan ditulis nama masing-masing. Oh, belum? Oh, mau tanya dulu, silakan tanya dulu ya. Pinjam. Silakan diisi terlebih dahulu. Jangan lupa diberi nama agar tidak tertukar. Ya, nanti kita bukukan.
akan diisi terlebih dahulu. Pak. Ya, sudah? Ya, nanti ya. Silakan. Tunggu yang lain dulu. Patos. Ya, sudah. Ya. Oke. Sudah, sudah. Siapa yang sudah? Boleh dikumpulkan. Ya, sudah. Yang sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan. Yang KPD nanti dikumpulkan ya. Ya, sudah. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah? Oke. LKPD-nya boleh dikumpulkan di sini. Silakan dikumpulkan ke depan. LKPD boleh dikumpulkan. Ya. Nah. Sudah, Intan? Siapa lagi yang belum? Tapi, silakan. Bapak kasih waktu bentar ya. Silakan. Sudah prakteknya? Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan. Silakan ini. Oke. Ya, sedikit lagi ya, tapi
Tapi sudah. Terakhir, oke. Nomor terakhir silakan diisi. Sudah, oke. Semua lembar soal matematiknya sudah selesai, ya. Nah, sekarang kita ingat-ingat kembali semua kegiatan yang telah kita lakukan. Yang pertama, tadi kita sudah mengenal apa? Benda yang menggunakan magnet. Ternyata banyak sekali benda-benda yang menggunakan magnet di sekitar kita atau di lingkungan rumah kita. Nah, tadi contohnya ada kulkas, ada apa itu, radio, televisi, speaker, mic dan sebagainya. Banyak ya, banyak sekali. Kemudian yang kedua, kita mempelajari tadi apa? Bentuk-bentuk magnet ya. Bentuk magnet tadi ada batang, kemudian magnet magnet cincin dan sebagainya. Ada beberapa macam ya. Kemudian tadi kita melakukan apa lagi setelah mempelajari macam-macam bentuk magnet? Kita melakukan praktek mencoba menempelkan magnet dengan magnet, kemudian menempelkan magnet dengan benda-benda. Ada paku, ada apa lagi tadi? Ada batu, ada biji-bijian dan sebagainya. Kita tadi praktek lebih dari 10 barang ya, 10 bahan, 10 benda gitu ya. Kita praktek. Kemudian setelah itu kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok ke depan. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Kalian sudah berpartisipasi, sudah mau bekerja sama dengan kelompoknya. Begitupun sudah mau mempresentasikan atau membacakan hasil kerja kelompok kalian. Ya, setelah itu tadi bahwa magnet dapat menempel pada benda-benda logam atau besi ya. Kemudian kita akan membuat kesimpulan. Nah, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini seperti apa? Yang pertama, bentar. Pokoknya mati dulu, nanti kita tulis. Nah, yang pertama, magnet mempunyai berapa kutub? 2. Kutubnya kutub apa saja? Oke, kita tuliskan kesimpulannya. Kesimpulan dari magnet, ya, belajar magnet. Yang pertama, magnet mempunyai 2 kutub. Yaitu kutub mana? Yaitu utara dan selatan. Oke. Kemudian kesimpulan yang kedua kira-kiranya seperti apa? Sifat magnet. Ya. Jika didekatkan dengan benda apa? Nah, jika didekatkan dengan benda yang kutubnya sama, maka akan magnet akan tolak menolak. Jika
dengan kutub yang sama, betul. Nah, bagaimana jika magnet didekatkan dengan kutub yang tidak sama? Jadi yang ketiga, magnet akan akan tarik menarik jika didekatkan dengan kutub yang berbeda. Kutub mana yang berbeda itu? Utara dan selatan. Betul. Kemudian yang terakhir, magnet terdapat pada apa? Magnet tadi gambarnya ada. Magnet terdapat pada benda-benda elektronik, ya. Ada di benda-benda di sekitar kita, begitu ya. Magnet terdapat pada benda-benda yang ada di sekitar kita. Tadi contohnya banyak, ada kulkas, ada TV dan sebagainya. Nah, hari ini belajarnya cukup sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang peta. Kalian tahu peta? Tahu. Nah, seperti di film ada. Coba katakan peta. Nah, film apa itu? Dora the Explorer. Nah, nanti kita akan belajar peta. Nah, jadi untuk belajar hari ini cukup sampai di sini. Sebelum pulang, kita alangkah baiknya membaca doa. Ya, membaca doa cukup di dalam hati saja dan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, sebelum pulang bukunya dibereskan terlebih dahulu, disimpan di mejanya saja. Ya, bukunya disimpan di meja saja. Silakan saya berdoa. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, dan Bapak persilahkan kalian bisa meninggalkan kelas dengan tertib. Ya. Jadi kita nanti bertemu lagi di minggu berikutnya. Ya, silakan kalian bisa pulang. Oke, terima kasih.